Salam. Bapak Ibu sekalian, salam. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang Jumat yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat bertemu kembali pada hari ini. Kita bertemu seperti biasanya dalam suasana sukacita. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadah di tempat ini, baik yang di gereja ini maupun dari rumah tangga masing-masing melalui live streaming. Pertama-tama kami dari Majelis Pekerja Harian Jemaat GKI Barimba terlebih dulu mengucapkan terima kasih kepada yang bertugas pada hari ini. Yang pertama kepada Ibu Pendeta Oktavianti STH yang nantinya akan melayani kebaktian dan penyampaian firman Tuhan pada hari ini. Kemudian kepada Diakon Esterlin sebagai liturgus yang akan memimpin ibadah kita pada hari ini. Kemudian kepada pengurus seksi pelayanan anak sekolah hari Minggu, juga penatua dan diakon dari lingkungan pelayanan 1 yang bertugas membantu pelayanan kebaktian pada hari ini. Kemudian kepada anak kami Saudari Bethesda Monica yang akan memainkan musik untuk mengiringi puji-pujian kita pada pagi ini. Pada Astriani Yulinsia dan Fibiria Margareta yang akan menjadi pemandu lagu atau song leader. Kemudian Bapak Agustinus Semail selaku operator LCD, operator sistem. Kemudian Bapak Penatua Timotius selaku petugas operator LCD dan multimedia. Juga kepada seluruh sidang jemaat yang bisa hadir saat ini yang mengikuti ibadah baik di gereja ini maupun dari rumah tangga masing-masing secara live streaming. Selamat beribadah. Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semuanya. Amin. Selanjutnya kami akan membacakan berita jemaat untuk kita pada hari ini, Minggu tanggal 23 Juli tahun 2023 sebagai berikut. Yang pertama tentang berita pelayanan. Untuk pelayanan kebaktian di Gereja Betania Barimba pada hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 waktu pukul 8.30 WIB atau jam setengah 9 pagi. Yang pertama untuk pendeta pelayanan yaitu Pendeta Yeni Triarta Emin. Untuk petugas mimbar, para penetua diakon lingkungan pelayanan 2, liturgus penetua Yuberi E. Jumben, song leader penetua Herti Carolina SPD dan Juliantara Kaharap. Untuk pemain musik atau keyboard, Saudara Martino Lucas Onihin. Kemudian liturgi menggunakan tata ibadah hari Minggu bentuk yang kelima. Untuk berita keuangan tidak ada perubahan baik pemasukan maupun pengeluaran, bisa dilihat pada berita jemaat yang sudah dibagikan kepada warga jemaat sekalian. Untuk berita jemaat yang baru masuk pada pagi ini ada tiga, kolekte SAM 88.000, kemudian persembahan syukur ulang tahun ke-49 atas nama Yulita Tando Rp100.000, kemudian persembahan syukur ulang tahun keempat Depan Ananda Setiawan Rp50.000. Itu keuangan yang masuk pada pagi ini. Kemudian untuk berita kebaktian yang pertama yaitu kebaktian atau ibadah rumah tangga di lingkungan 1, 2, dan 3. Untuk lingkungan 1, hari Selasa tanggal 25 Juli tahun 2023 waktu pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat atau jam setengah 4 sore, tempat rumah keluarga David Bahtiar 5, lingkungan pelayan 1 diterima dan dimohon diundang kepada warga jemaat untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk petugas liturgus Diakon Tris Haryanto. Untuk keyboard atau pemain musik Budi Alpianto SPD. Kemudian untuk song leader penetua Herti Carolina SPD.
Untuk ibadah rumah tangga di lingkungan 2 dan lingkungan 3 atas permintaan keluarga mohon diundurkan untuk sementara. Kemudian ibadah seksi pelayanan Bapa dilaksanakan di gereja hari Senin tanggal 24 Juli 2023 waktu pukul 18 WIB atau jam 6 sore. Untuk petugas liturgus Bapak Kristopel, keyboard atau musik Saudara Martino Lukas Unihin, dan song leader penetua Iin Ersanden. Sekali lagi diundang bapak-bapak atau SPB Jemaat GKI Barimba untuk hadir pada ibadah tersebut. Untuk ibadah seksi pelayanan perempuan hari ini kosong. Dan selanjutnya untuk ibadah seksi pelayanan remaja pemuda dilaksanakan hari ini, hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 waktu pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore, tempat gedung gereja Betania Barimba. Yang menjadi petugas liturgus Septia Reola, kemudian doa syafaat Mesinta Cantika Putri, doa persembahan Selpa Repianti, untuk pendamping semua pendamping SPRI, dan metode yang digunakan adalah diskusi. Diundang semua remaja pemuda warga jemaat untuk hadir pada ibadah dimaksud. Itu untuk ibadah baik ibadah rumah tangga maupun ibadah kategorial. Selanjutnya kami menyampaikan akan diteguhkan dan diberkati nikahnya pasangan yang berbahagia Fernando, anak dari Bapak Ferdianson almarhum, dan Ibu Yani Nanati dengan Septiani Francisca, anak dari Bapak Wansen dan Ibu Sinta, yaitu pada hari Sabtu tanggal 29 Juli tahun 2023 waktu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 9 pagi, tempat gedung gereja Betania Barimba. Untuk petugas langsung dipimpin oleh Ibu Pendeta dan pemain musik Budi Alpianto SPD. Untuk song leader penetua Esterlina dan penetua Yuberi Jumben. Selanjutnya juga akan dilaksanakan ibadah syukur setelah pemberkatan nikah dari gereja, yaitu hari Sabtu pukul 11 WIB sampai dengan selesai, yaitu Sabtu tanggal 29 Juli 2023 waktu pukul 11 di tempat rumah keluarga Bapak Wansen, lingkungan pelayanan 2. Untuk petugas liturgus dan khotbah langsung Ibu Pendeta, keyboard atau musik Budi Alpianto SPD, kemudian song leader penetua Esterlina dan penetua Yuperi Jumben. Itu untuk berita kebaktian, pemberkatan dan peneguhan nikah. Kemudian kami sampaikan undangan dari keluarga. Pertama, kami akan membacakan mengundang kehadiran Bapak Ibu Saudari untuk berbagi kebahagiaan atas bersatunya kasih indah putra putri kami Fernando, putra dari Bapak Dr. Andes Ferdianson O'Nion almarhum, dan Ibu Yani Nanati Habahar, dengan Septiani Francisca SPD, putri dari Bapak Wansen A. Duhamid SPD, dan Ibu Sinta Ji Abu. Diundang kepada Bapak Ibu sekalian pada hari Sabtu 29 Juli 2023 pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai, bertempat di rumah Bapak Wansen atau Bapak Septi, Jalan Kartakaheta, RT 4 Kelurahan Barimba, di dalam pemenuhan hukum adat. Kemudian hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai, bertempat di gereja Betania Barimba dalam pelaksanaan pemberkatan nikah. Dan ibadah syukur Sabtu 29 Juli 2023
pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai, bertempat di rumah Bapak Wansen atau Bapak Septi, Jalan Kertakheta RT 4 Kelurahan Barimba, Kecamatan Kapuasselir. Selanjutnya dengan kerendahan hati mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari dalam ungkapan syukur, yaitu resepsi pernikahan putra putri kami yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Juli 2023 pukul 12 sampai dengan 15.30 waktu Indonesia bagian Barat, tempat rumah Bapak Wansen atau Bapak Septi, Jalan Kertakheta RT 4 Kelurahan Barimba. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak Ibu Saudari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada putra putri kami. Kami yang berbahagia, keluarga Bapak Ferdianson Union almarhum dan Ibu Yani Nanati Habahar, keluarga Bapak Wansen A. Duhamid SPD dan Ibu Sinta Di Abu, kemudian Nando dan Septi dan seluruh keluarga besar kedua mempelai. Selanjutnya ada berita tambahan pada hari ini. SPRP Jemaat GKI Barimba akan mengadakan penggalangan dana dengan menjual kue Rp20.000 per mika, kemudian es 10.000 per cup. Nah, dimohon partisipasi Ibu Bapak sidang jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Demikian berita jemaat yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak Ibu sekalian, Shalom. Kita bertemu kembali dalam perayaan Hari Anak GKI. Anak adalah anugerah bagi sebuah keluarga. Karena itu anak-anak patut dilindungi supaya mereka tumbuh dan berkembang secara optimal. Perayaan Hari Anak GKI ini merupakan bentuk kepedulian gereja dalam melindungi anak-anak untuk membentuk generasi yang sehat, cerdas, ceria, dan cinta Tuhan, hormat kepada orang tua, sesama, mencintai gereja dan tanah airnya. Sesuai dengan hasil sidang kedua Majelis Sinode GKI menuju Gereja Ramah Anak yang akan dideklarasikan pada tanggal 29 Juli 2023 di Palangkaraya. Kita mengucap syukur atas pergerakan ini dengan harapan bahwa dalam kebersamaan hal ini merupakan bagian dari langkah iman untuk mewujudkan jemaat yang misioner sesuai dengan visi GKI. Kita mendoakan pergerakan ini akan membawa dampak dan berkat bagi pertumbuhan jemaat. Dalam rangka menuju Gereja Ramah Anak, kerjasama dari berbagai pihak akan menjadi kekuatan agar anak-anak dipersiapkan sejak dini untuk mengalami pertumbuhan iman sehingga tersedia ruang dan lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Ibu bapak, anak-anak saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita bangkit berdiri bersama kita memuliakan Tuhan seraya berkata, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, Engkau telah menyediakan puji-pujian. Kita akan angkat pujian kita dari Mars Anak GKI dan kita menggunakan liturgi Hari Anak tahun 2023. Mars Anak GKI. Meski berbeda suku bahasa
kita tabiskan ibadah ini. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan Ia Tuhan damai sejahtera, kiranya mengaruniakan damai sejahteranya kepada kamu. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 38 bait yang pertama hingga baitnya yang ketiga. Mari bersyukur semua. Syukur, pengakuan dosa, dan berita anugerah yang akan kita ucapkan secara litani. Bapa di sorga, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat pemeliharaanmu. Kami bersyukur pada tahun ini dapat merayakan Hari Anak GKE. Kami mengaku berdosa karena tidak patuh pada perintah Tuhan dan orang tua kami. Kami mengaku berdosa karena sering lalai dalam mendidik dan membesarkan anak-anak kami. Kami mengakui segala dosa dan kelemahan kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mau mengampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang bangkit berdiri. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan berita anugerah kepada sekalian orang yang telah mengaku dosanya dengan tulus ikhlas. Firman Tuhan berkata dalam Yeremia pasal 33 ayat 8, Aku akan mentahirkan mereka dari segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa terhadap aku. Dan aku akan mengampuni segala kesalahan yang mereka lakukan dengan berdosa dan dengan memberontak terhadap aku. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Sesuai dengan Almanak Nas GKE dari kitab Mazmur pasal 127 ayat 1 sampai 5 dengan perikop berkat Tuhan pangkal selamat. Nyanyian Ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Mazmur pasal 127 ayat 2. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam.
dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Mazmur pasal 127 ayat 3. Sesungguhnya anak-anak laki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ayat 4. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikian anak-anak pada masa muda. Mazmur ayat 127, Mazmur pasal 127 ayat 5. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Bapak Ibu yang dikasihi, yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, kembali kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan menyanyi dari Kidung Ceria nomor 137 bait yang pertama. Senang ku baca Alkitab. Sebelum kita mendengar pemberitaan firman Tuhan, kita akan mendengarkan puji-pujian dari anak-anak SAM Barimba yang berjudul Kuat Hebat Besar.
Bapak Ibu sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom. Hari ini kita bersukacita, bergembira bersama anak-anak kita karena hari ini GKE boleh merayakan Hari Anak GKE, bertepatan juga dengan Hari Anak Nasional. Kita bersyukur anak adalah berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk kasih setia, kemurahan dan berkat-Mu, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kami bersukacita bersama anak-anak kami dalam merayakan Hari Anak GKE dan juga Hari Anak Nasional. Kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau telah memberikan generasi-generasi bagi kami melewati kehadiran anak-anak di setiap keluarga dan rumah tangga yang melengkapi sukacita kebahagiaan kami sebagai orang tua. Dan pada saat ini Tuhan, biarlah kami semakin diberkati untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus Tuhan memimpin kami untuk dapat mendengar firman-Mu dengan baik, mengimani dan juga mampu melakukannya. Pakailah hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengar. Amin. Kitab Perjanjian Baru, kitab Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Efesus pasal 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, dengan judul Taat dan Kasih. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar, dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah, dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang-orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Dan kamu tuan-tuan, perbuatlah demikian juga terhadap mereka, dan jauhkanlah ancaman. Ingatlah bahwa Tuhan mereka dan Tuhan kamu ada di sorga, dan ia tidak memandang muka. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini kita patut bersyukur, bersukacita karena kita boleh merayakan Hari Anak Gereja Kalimantan Evangelis dan juga Hari Anak Nasional. Pada kesempatan ini saya mau menyapa anak-anakku sekalian. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, wajah anak-anak yang kita lihat tadi, inilah wajah masa depan kita, generasi kita. Dan anak itu adalah berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada setiap orang tua.
Dan orang tua adalah orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi wakil Allah yang mendidik, mengasuh, membesarkan dan mengajarkan anak-anak untuk menjadi anak-anak yang dikehendaki oleh Tuhan. Ketika kita membaca dalam nas ini, terutama pesan Paulus kepada jemaat Efesus, ayat yang ke-1 dan ayat yang kedua tentang bagaimana anak-anak harus menghormati ayah dan ibunya, harus menghormati orang tuanya. Perintah ini bukan perintah yang asing, karena kita kembali di dalam perjanjian lama. Perintah ini sudah diperkatakan oleh Tuhan melewati Musa dan menjadi suatu hukum dalam satu dasatitah atau 10 perintah. Dan satu perintah Tuhan yang termuat dalam dasatitah itu berkata, hormatilah ayah dan ibumu. Hormatilah ayah dan ibumu. Dan setelah itu dalam perintah itu memuat suatu janji. Janji Tuhan, jikalau hormat kepada ayah, jikalau hormat kepada ibu, dikatakan di situ supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kembali diulang oleh Paulus dalam nas ini pada ayat yang kedua, ia berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya ayat yang ketiga dikatakan, kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Artinya janji Tuhan ini akan diberikan. Kebahagiaan panjang umur di bumi akan diberikan ketika setiap anak-anak menghormati ayah dan ibunya. Ketika setiap anak-anak menghormati orang tuanya. Namun Bapak Ibu Saudara, dari perintah ini muncul suatu pertanyaan. Mengapa janji Tuhan itu diterima dengan menghormati orang tua? Tuhan yang memberkati. Tetapi mengapa orang tua yang harus dihormati? Apakah di sini tidak salah? Bukankah seharusnya yang harus kita hormati itu adalah Tuhan, Sang Pencipta? Tetapi Tuhan mengatakan janji ini diterima dengan menghormati orang tua. Disinilah yang hendak kita lihat, bahwa memang perintah Tuhan itu adalah perintah yang mutlak. Bahwa orang tua diberikan suatu kepercayaan di bumi ini menjadi wakil Allah. Untuk membimbing, untuk mengasuh, mendidik, mengarahkan dan mengenalkan anak-anak untuk semakin mencintai Tuhan. Itulah esensi utama panggilan setiap orang tua. Tidak saja dia membesarkan anak itu, tetapi lebih-lebih tanggung jawab orang tua adalah bagaimana anak itu sejak kecil dalam suatu keluarga dibawa untuk mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan sejak kecil. Oleh sebab itu, tugas tanggung jawab orang tua ini sangat mulia sebagai wakil Allah di tengah-tengah dunia. Dan tugas orang tua ini bukan tugas yang mudah. Karena itu, karena kewajiban tanggung jawab yang dibebankan kepada setiap orang tua yang datangnya dari Tuhan, inilah yang dikatakan kepada anak-anak, hormatilah ayah dan ibumu. Sama seperti menghormati Tuhan. Saudara, di sini juga yang hendak kita lihat bahwa perintah menghormati orang tua ini juga jangan disalahgunakan. Perintah untuk menghormati orang tua ini jangan disalah mengerti oleh kita orang tua. Bisa saja perintah ini justru dipakai menjadi alat untuk mengancam, alat untuk menakuti anak-anaknya. Perintah ini disalahgunakan oleh orang tua untuk
melegalkan semua perbuatannya kepada anak-anak. Jangan sampai seperti itu. Sehingga yang orang tua lakukan malah seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam ayat yang keempat dalam nas ini, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Walaupun perintah menghormati orang tua ini ditujukan kepada anak, namun sesungguhnya sasarannya adalah kita, orang tua. Janji berkat Tuhan itu diterima oleh seorang anak adalah karena mereka mau taat kepada pengajaran firman Tuhan yang disampaikan oleh kita, orang tua. Seorang anak diberkati bukan karena mereka selalu berkata, "Iya ayah, iya ibu." Seorang anak diberkati bukan karena mereka selalu mengangguk-anggukkan kepalanya setiap apapun yang dikatakan oleh orang tua. Tetapi seorang anak akan diberkati karena mereka menghidupi firman Tuhan yang diajarkan melewati kita, orang tua. Maka jangan justru kita orang tua memakai perintah menghormati orang tua ini menjadi alat menakut-nakuti, mengancam anak kita. Padahal kita orang tua tidak pernah mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Sehingga ini justru kita hanya akan melakukan seperti yang disampaikan oleh Paulus. Janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Justru orang tua mengecewakan hati anak-anaknya. Orang tua meninggalkan kepahitan di dalam hati anak-anaknya. Bahkan juga tidak jarang meninggalkan kebencian. Banyak sering terjadi ini. Banyak juga di zaman sekarang iblis setan bekerja. Kita melihat di media-media televisi. Kasih semakin dingin. Orang tua sudah tidak lagi melihat anak itu sebagai anak yang harus justru dilindungi. Banyak kita melihat anak-anak korban perkosaan dari keluarga terdekat. Sangat miris hati mendengar ini. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, semua orang tua tentunya mengharapkan supaya semua anak-anaknya sukses, semua anak-anak berhasil di masa depannya. Namun jika kita melihat perkembangan zaman saat ini, jujur, kita orang tua sedang menghadapi tantangan yang jauh lebih berat. Karena orang tua harus lebih ekstra dalam mendidik dan mengarahkan anak-anaknya di era perkembangan teknologi dan informasi yang canggih saat ini. Jika kita melihat saat ini yang marak, game online, atau apapun yang dilihat anak-anak kita dari handphonenya, gadgetnya. Jika kita orang tua tidak bertindak mendisiplinkan dan mengarahkan anak-anak kita, dampak negatif game online ini tidak jauh bedanya dengan bahaya narkoba. Dalam era dunia digital saat ini, tentu ini satu tantangan bagi kita, Bapak Ibu, untuk lebih mengawasi, mendampingi, mengarahkan anak-anak kita supaya jangan menjadi korban kemajuan zaman yang bisa menjerumuskan mereka. Kalau dulu mungkin kita orang tua senang kalau anak-anak berada dalam rumah, elak ke jauh menanjung.
Tapi sekarang hati-hati kalau anak terus di dalam kamar, karena dia punya dunia yang lain. Dunianya handphone. Di situ banyak hal, informasi-informasi yang ia temukan. Syukur kalau informasi itu baik. Bisa juga banyak informasi yang tidak baik. Ya, ini PR untuk kita semua, saya dan Bapak Ibu. Begitu tantangan saat ini, begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, perlu ada keseimbangan. Itu yang mau dikatakan oleh Paulus dalam nas ini. Tidak saja perintah anak-anak harus menghormati orang tua, tetapi juga kita dibawa untuk merefleksikan diri kita sebagai orang tua. Sudahkah kita menjadi orang tua yang baik? Sudahkah kita menjadi orang tua yang mengenalkan kebenaran, mengajarkan kebenaran kepada orang tua? Jangan hanya menjadi orang tua yang menuntut supaya anak menghormati kita, tetapi sudahkah kita sebagai orang tua mengajarkan kebenaran firman Tuhan? Perlu keseimbangan, tidak hanya dituntut satu pihak, tetapi kedua belah pihak. Ini juga yang dikatakan oleh Paulus tentang hubungan hamba dan tuan. Dan dikatakan oleh Paulus dalam nas ini, jangan seorang hamba itu bekerja hanya untuk menyenangkan hati orang, menyenangkan hati tuannya, tetapi ia bekerja dengan kesungguhan hati untuk menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga seorang tuan, ia pun juga harus memperlakukan seorang hambanya dengan baik, tidak memperlakukannya semena-mena. Dan apa yang dikatakan oleh Paulus dalam nas ini ayat yang ke-8, setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jangan hanya satu pihak yang baik, tetapi semuanya harus melakukan kebaikan, baik tuan maupun hamba, baik orang tua maupun anak-anak. Harus ada keseimbangan. Dan apa yang dikatakan di sini, bahwa apapun yang kita kerjakan akan menjadi berkat dalam hidup kita jika kita melakukannya untuk Tuhan. Kita melaksanakan tugas peran kita sebagai orang tua, kita melakukannya dalam rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan yang telah memberi mandat kepada kita untuk mengasuh anak-anak. Walaupun kita bekerja kepada orang atau perusahaan, bukan manusia yang memberikan kita makan, tetapi Tuhanlah sumber berkat yang melimpah. Jangan karena dia pemimpin, jangan karena dia atasan sehingga kita menyenangkan hati mereka, padahal kepada orang lain tidak seperti itu. Namun hari ini firman Tuhan mau mengatakan, biarlah kebaikan kita itu terus dapat dirasakan oleh semua orang, bukan kepada orang-orang tertentu. Dan jalanilah segala sesuatu dalam ketaatan kepada Tuhan dan kasih. Inilah yang mau dikatakan oleh Paulus dalam perikopnya, taat dan kasih. Tuhan memberkati kita melewati firman-Nya ini dan memampukan kita melaksanakan peran kita masing-masing. Selamat hari anak, anak-anakku sekalian, bertumbuhlah dalam Tuhan. Tuhan menyertai kalian dalam perjuangan hidup dan menyertai para orang tua yang mengasuh membimbing anak-anak, mengajarkan kebenaran firman Tuhan kepada mereka. Amin. Kita masuk dalam saat teduh sejenak. Sebelum doa syafaat, kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 268, bait yang pertama. Dengarlah anakku, didikan yang diberikan
Bapak Ibu Saudara, mari kita tunduk di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih berkat yang boleh Tuhan berikan bagi setiap keluarga rumah tangga, melewati kehadiran anak-anak yang melengkapi kebahagiaan dalam kehidupan keluarga dan rumah tangga. Berkat terindah yang boleh kami terima dari Tuhan. Kami diberikan kesempatan dan kepercayaan dari Tuhan untuk menjadi orang tua yang baik bagi anak-anak kami, membesarkan mereka, mengasuh, mendidik, dan mengarahkan mereka menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki. Tolonglah kami setiap orang tua yang memiliki anak-anak, terutama mereka yang saat ini dalam masa tumbuh dan kembangnya. Mampukanlah kami sebagai orang tua yang bijaksana, orang tua yang memberikan teladan iman bagi anak-anak kami. Mampukanlah kami juga untuk sungguh memfokuskan perkembangan bahkan juga pergaulan anak-anak kami, supaya mereka tidak mudah terjerumus kepada hal-hal yang dapat merusak pikiran mereka, bahkan merusak masa depan mereka dengan berbagai tantangan-tantangan dunia di era digital teknologi saat ini, yang merupakan tantangan besar bagi kami setiap orang tua untuk lebih mengawasi mereka. Mampukanlah kami setiap orang tua boleh menyatakan cinta kasih dalam kehidupan anak-anak kami, sehingga anak-anak kami dipenuhi oleh cinta dalam hidup mereka, tidak kekurangan kasih sayang dari orang tua dan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mampukanlah kami setiap orang tua untuk diberikan kesabaran dan penguasaan diri, karena tidak mudah menghadapi anak-anak dengan karakter mereka yang kadang menguji kesabaran kami orang tua. Mampukanlah kami setiap orang tua agar kami tidak melakukan kekerasan kepada mereka, tetapi kami menjadi orang tua yang ramah anak, sehingga itulah yang akan diingat mereka sejak kecil sampai mereka dewasa. Demikian cara kami memperlakukan mereka ketika mereka berada di masa kanak-kanak, itu juga yang akan mereka lakukan ketika mereka dewasa untuk memperlakukan generasi-generasi mereka. Sehingga Tuhan, kami boleh menjadi orang tua yang tidak membangkitkan amarah di dalam hati anak-anak kami. Kami menjadi orang tua yang tidak membangkitkan dendam, kebencian di hati anak-anak kami karena perlakuan dan tindakan kami sendiri. Tapi biarlah sungguh Tuhan, kami boleh menjadi berkat bagi mereka. Sebab yang kami lakukan bukan karena tanggung jawab kami sebagai orang tua, tidak hanya itu. Tetapi yang kami lakukan adalah karena tanggung jawab kami kepada Tuhan yang telah memberikan mandat kepada kami sebagai orang tua. Tuhan, Engkau juga tahu apa yang menjadi kebutuhan bagi setiap orang tua dalam membimbing anak-anaknya, menyekolahkan anak-anak. Kadang karena keterbatasan secara kehidupan kami tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak kami. Memberikan fasilitas yang baik tidak seperti anak-anak yang lain, mungkin itu pikiran kami. Tetapi Tuhan ingatkan kami bahwa yang lebih penting, warisan yang boleh kami berikan kepada mereka adalah warisan iman, kebahagiaan, cinta kasih di tengah-tengah keluarga. Ya Tuhan, Engkau juga tahu apa yang kami perlukan dalam hidup kami. Diberkatilah kami setiap orang tua dalam tugas pekerjaan kami. Tuhan mencukupkan kami dengan segala berkat, rejeki, karunia tambah karunia. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak kami.
Biarlah anak-anak kami ini bertumbuh dalam cinta. Anak-anak kami boleh bertumbuh dengan sehat secara jasmani dan secara rohani. Menjadi anak yang dengar-dengaran akan nasihat orang tua. Menjadi anak yang takut kepada Tuhan sejak kecil, mengenal Tuhan. Tuhan dengan roh-Mu bekerja membentengi mereka dari segala kuasa-kuasa yang jahat. Pergaulan-pergaulan yang buruk. Dan biarlah anak-anak kami dimampukan untuk dapat membedakan mana yang baik dan tidak baik untuk mereka. Lebih-lebih mereka tengah berjuang saat ini. Tengah berjuang menggapai cita-citanya. Tengah berjuang juga untuk memberikan yang terbaik bagi orang tua. Diberkatilah perjuangan anak-anak kami dalam pendidikan. Berikanlah kepada mereka kepintaran, kecerdasan di sekolah. Lebih-lebih semangat belajar. Tidak malas. Dan memberikan yang terbaik untuk kepujian nama Tuhan. Masa depan mereka ada di tangan-Mu ya Bapa. Karena itu kami serahkan anak-anak kami yang tengah berjuang ini ke dalam tangan Tuhan yang memelihara mereka, memberkati mereka. Kemana mereka berada, kemana mereka bermain, mereka dijaga, dilindungi oleh Tuhan. Dijauhkan dari segala hal-hal yang buruk, kekerasan terhadap anak-anak, kejahatan terhadap anak-anak begitu marak saat ini. Tuhan, bentengilah anak-anak kami dari segala bentuk kejahatan atau apapun yang ingin merusak mereka. Bapa di sorga, biarlah mereka menjadi pribadi yang sukses dan berhasil di masa yang akan datang. Mengangkat harkat martabat keluarga. Tuhan, kami berdoa juga untuk pelayanan yang memfokuskan kepada pelayanan anak-anak. Terutama di gereja Kalimantan Evangelis. Melewati komisi pelayanan anak, tingkat sinode, tingkat resort, calon resort maupun tingkat jemaat. Gereja membuka diri untuk menjadi gereja yang ramah anak. Menempatkan anak-anak sebagai pribadi yang berharga di mata Tuhan. Sebab Tuhan tidak membedakan muka dan memandang muka. Tuhan melihat setiap orang itu berharga. Karena itu Tuhan, kami mohon berkatilah pelayanan yang memfokuskan kepada anak-anak ini. Biarlah pelayanan mereka semakin diberkati. Semakin membahagiakan anak-anak melewati pelayanan gereja. Juga untuk seksi pelayanan anak Jemaat GKI Barimba ini, Tuhan juga memberkati. Agar anak-anak sungguh mengenal Tuhan melewati pelayanan gereja ini. Diberkatilah juga guru-guru sekolah minggu. Berikanlah kepada mereka kesetiaan, semangat untuk terus melayani generasi-generasi gereja, generasi masyarakat. Dan diberkatilah mereka dalam pelayanan mereka dan keluarga rumah tangga. Juga kami serahkan juga pada tanggal 29 Juli ini di Jemaat Sakatik Resort GKI Palangkaraya akan dilaksanakan deklarasi gereja ramah anak. Dan gereja mendeklarasikan diri untuk bisa menjadi gereja yang ramah anak sebagai bentuk kepedulian kepada generasi-generasi anak-anak. Berkatilah Tuhan program-program dari tingkat majelis sinode ini. Biarlah semua terjadi atas kehendak Tuhan dan ini juga merupakan program pemerintah. Bapa di sorga, kami serahkan jemaat-Mu, Jemaat GKI Barimba. Biarlah Tuhan memberkati jemaat-Mu di tempat ini, segenap keluarga dan rumah tangga. Kami berdoa bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang berduka cita, bagi mereka yang berkekurangan. Kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan ini. Saudara kami Ibu Yulita Tanduh yang berulang tahun ke-49. Anak kami Depan Ananda Setiawan yang berulang tahun ke-4. Lengkapilah sukacita saudara-saudara kami ini dengan berkat Tuhan, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan, bahkan juga keberhasilan dalam segala sesuatu.
Dan biarlah di tahun-tahun yang akan datang tetap dapat menikmati pertambahan usia kembali, karena Tuhan berkenan memberikan kesehatan, kekuatan, juga memberkati para orang tua yang membimbing anak ini. Ya Tuhan, kami juga serahkan warga jemaat-Mu yang terus setia mendukung pelayanan gereja, melewati setiap persembahan syukur kolekte yang diberikan oleh warga jemaat. Yang mereka berikan adalah tanda syukur, tanda terima kasih mereka atas berkat Tuhan. Bahwasanya dengan memberi mereka tidak berkekurangan, tetapi berkat-berkat Tuhan mengalir dan melimpah melewati usaha dan pekerjaan. Kami berdoa bagi setiap warga jemaat-Mu yang setia mendukung pelayanan gereja, baik dana, tenaga maupun pikiran. Tuhan, kami juga berdoa untuk keluarga hamba-Mu, keluarga Ibu Dina Tio atau keluarga Wong Hon Lam yang saat ini berada di Singapura, yang terus mendukung jemaat-Mu di Barimba ini, bahkan mendukung sekolah hari Minggu Barimba. Tuhan memberkati keluarga ini, memberkati usaha dan pekerjaan mereka, dan terus setia dalam pelayanan, memberikan yang terbaik untuk Tuhan, untuk kepujian kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga berdoa bagi pemerintahan kami, bagi para pemimpin kami, nyatakanlah roh yang takut kepada Tuhan kepada mereka, bahkan juga untuk Kabupaten Kapuas, dan di mana kami tinggal dan berada, kami boleh menikmati damai sejahtera, rasa aman dan nyaman. Terpujilah nama Tuhan yang menyendengkan telinga-Mu mendengarkan kami. Doa ini kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang ada waktu bagi kita untuk memberikan persembahan syukur kepada Tuhan dengan nas pengantar terambil dari Mazmur pasal 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sebelum kita menyerahkan persembahan, kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan-Mu di sepanjang hidup kami. Sebagai ucapan syukur, saat ini kami memberikan persembahan kami. Berkatilah persembahan yang kami berikan. Berikan juga hikmat kebijaksanaan agar kami dapat mengelola berkat yang kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan serahkan persembahan kami ini. Amin. Sementara persembahan kita dikumpulkan, jemaat memuji muliakan nama Tuhan dari Kidung Ceria nomor 24, bait yang pertama dan seterusnya. Besarlah kasih Bapakku. Di
Marilah kita berdiri bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat untuk mengikrarkan pengakuan iman Kristen. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita menurut perintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita menyanyi himne anak GKE. Tuhan Yesus berkata dan mengutus kita, sehati sepikirlah kamu dan hiduplah dalam damai sejahtera seorang dengan yang lain. Bertumbuhlah kamu sebagai anggota tubuh Kristus dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Tunaikanlah tugas pelayanan kita. Berjuanglah dengan sikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan. Kasihilah putra-putri kita. Semoga anak-anak lelaki kita seperti tanam-tanaman yang tumbuh menjadi besar pada waktu mudanya. Dan anak-anak perempuan kita seperti tiang-tiang penjuru yang dipahat untuk bangunan istana. Tuhan mengutus engkau ke dalam dunia, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.